Selamat berjumpa kembali di channel Amore Paso. Kali ini saya akan membahas tentang tema yang menarik, yaitu bagaimana kita mengubah perilaku orang atau bagaimana kita mengubah tingkah laku seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa tema ini sangat penting? Karena seringkali di masyarakat atau di mana-mana, entah itu di OMK atau dimanapun itu, orang susah sekali atau sulit sekali untuk mengubah perilaku seseorang atau mengubah perilaku orang dalam komunitas atau kelompok tertentu. Karena dia tidak mempunyai langkah-langkah atau cara-cara yang baik untuk mengubah perilaku orang dalam arti individu atau dalam arti kelompok tertentu yang tinggal di komunitas tertentu. Saudara-saudari, saya mempunyai tawaran beberapa langkah bagaimana cara kita mengubah perilaku orang. Yang pertama, kita harus mempunyai tujuan. Yang kedua, kita harus mengetahui persoalan. Yang ketiga, kita harus mengubah kerangka penafsiran atau cara berpikir mereka, atau daya tangkap mereka, atau konsep mereka kita harus ubah. Dan yang keempat, yaitu kita harus mempunyai modalitas. Modalitas itu ada dua, yaitu fasilitas dan norma. Fasilitas itu bisa barang atau fisik, bisa juga tingkah laku dan lain sebagainya. Lalu norma yaitu hukum, aturan, sistem dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu saja langkah-langkah ini pernah saya lakukan di tempat saya bertugas. Sebelum saya ke Jogja, saya melakukan cara-cara seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja kalau kita melihat bagaimana Allah berjuang untuk kita, cara-cara ini juga tentu saja ada di dalam cara yang pernah Allah lakukan untuk kita. Allah mempunyai tujuan untuk kita, yaitu keselamatan, yaitu bersatu dengan Dia. Maka Dia harus mengetahui persoalan kita. Cara yang kedua, menjelmakan dirinya, atau Allah menjadi firman menjadi manusia. Yesus Kristus hadir di tengah kita, Dia mengetahui persoalan kita. Ketika Dia mengetahui persoalan kita, maka Dia mengubah kerangka penafsiran kita, yaitu dengan khotbah-khotbah, anjuran, nasihat, perumpamaan, dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, yaitu Allah mempunyai modalitas, fasilitas, yaitu Dia mempunyai cara untuk menyelamatkan kita, yaitu dengan tindakan disalib, pengorbanan yang luar biasa untuk disalibkan, untuk menyelamatkan kita. Itulah cara Allah. Dan hukum yang diatur di dalam gereja, perintah-perintah yang diberikan oleh Allah sendiri, yang dirawat oleh gereja untuk kita, yang kemudian gereja menerjemahkannya dalam hukum-hukum gereja, itu untuk mengatur kita untuk demi keselamatan kita. Cara-cara seperti itulah yang pernah Allah lakukan di dalam karya keselamatannya. Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya akan menjelaskan dari langkah demi langkah bagaimana cara kita mengubah perilaku orang atau perilaku seseorang. Kita mulai poin yang pertama, yaitu kita harus mempunyai tujuan. Kita ingin mengarahkan orang ini ke mana? Apakah dia harus lebih aktif dalam kegiatan orang muda, atau lebih inovatif, atau lebih pintar, atau lebih kreatif, lebih kreasi, atau apa? Apa tujuan kita? Itu yang poin yang pertama. Mengapa kita harus mempunyai tujuan? Karena tujuan itu sangat penting. Allah mempunyai tujuan keselamatan. Dia tidak datang ke dunia ini bukan karena dosa-dosa kita, tetapi karena tujuannya yaitu demi keselamatan. Jadi dia tidak datang ke dunia ini karena alasan karena dosa dan lain sebagainya, tetapi karena tujuan demi keselamatan, cintanya untuk kita.
Jadi bagaimana kita mengarahkan orang untuk lebih aktif, lebih inovatif, lebih kreatif. Dan poin yang kedua yaitu kita harus mengetahui persoalan orang itu atau kelompok orang itu. Untuk mengetahui persoalannya, maka kita harus mempunyai data. Pastoral berbasis data, kita harus data. Data itu tentu saja kita harus menulis data itu. Yang pernah saya lakukan itu saya menulis data itu. Dan cara memperoleh data yaitu kita melakukan kunjungan secara langsung. Dan bisa juga kita mendengar cerita-cerita atau kisah-kisah dari orang lain tentang orang tertentu. Misalnya, kita mau mengubah orang muda, maka kita harus melakukan kunjungan kepada orang muda, datang ke rumahnya dan kita mengetahui, oh ternyata dia tidak aktif karena begini, oh dia tidak aktif karena kalau kita pertemuan sore, dia tidak bisa datang karena dia masih di tempat kerja misalnya. Ya, itu kita mengetahui dengan kita mengunjungi, kita bisa mengetahui persoalan itu. Dan kita bisa mengetahui dari kisah-kisah mereka. Misalnya mereka menceritakan bahwa saya di rumah itu karena ada nenek yang sakit, ibu yang sakit, sehingga saya itu harus mengurus dulu sehingga saya datang untuk ikut kegiatan. Sehingga kita jangan heran kalau ada orang muda yang terlambat ikut kegiatan karena hal-hal seperti itu, karena berkat dari kita mempunyai data. Nah, data tentu saja luas, kita bisa mengetahui data orang muda yang ada di sekitar yang kita layani itu. Dan kita menganalisa data itu dan mengetahui akar persoalan. Misalnya tadi kita mengetahui akarnya bahwa ternyata orang tidak datang kegiatan karena jam itu dia belum pulang dari tempat kerja. Dan ada orang yang datang terlambat karena dia masih mengurus keluarganya. Nah, misalnya seperti itu. Lalu poin yang ketiga yaitu kita harus mengubah kerangka penafsiran mereka. Sekali lagi saya memberi contoh tentang orang muda. Misalnya dengan orang muda kita memberi khotbah, anjuran, nasihat, program, bisa juga melalui katekese dan nasihat-nasihat. Misalnya saya beri contoh, kita membuat misa orang muda, memberi nasihat dan lain sebagainya, atau mengajak mereka pertemuan untuk menyusun program dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudari yang terkasih, itulah cara kita, yaitu mengubah kerangka penafsiran mereka. Kita menjelaskan masa depan hidup mereka seperti apa nantinya, mengarahkan mereka ke masa depan yang lebih cerah. Tetapi saudara-saudari, hanya mengubah kerangka penafsiran atau hanya di pikiran saja tidak cukup. Kita harus lanjut ke langkah yang berikut, yaitu kita harus mempunyai modalitas. Modalitas yaitu ada dua, yang pertama yaitu fasilitas, yang kedua yaitu norma. Yang pertama kita harus mempunyai fasilitas. Misalnya orang muda, untuk kita menyelesaikan persoalan atau mengubah tingkah laku orang muda untuk lebih aktif, lebih inovatif, lebih kreatif, maka kita harus menyediakan fasilitas. Misalnya orang tadi kalau dia pulang, orang muda misalnya dia pulang kerja jam sekian, dia pasti terlambat. Maka fasilitas yang kita sediakan yaitu membantu dia dengan ada orang yang pergi jemput dengan motor atau kendaraan sehingga lebih mempercepat. Misalnya cara seperti itu. Ataukah kita mengubah normanya atau sistemnya, yaitu kita misalnya kalau kita pertemuan malam hari itu orang muda biasanya yang wanita-wanita mereka tidak datang karena alasan banyak orang tua yang tidak mau membiarkan anak perempuannya keluar malam. Maka kita sebagai leader, kita harus mengetahui persoalan ini. Maka kita harus mengubah normanya di bagian sistem waktunya, yaitu kita tidak mengadakan pertemuan orang muda pada malam hari, tetapi kita mengadakan pertemuan orang muda pada jam 3 sore misalnya. Dan jam-jam itu misalnya orang sudah pada free, mereka sudah pulang kerja. Atau misalnya kita pertemuan pada jam 5 sore sampai jam 6, supaya orang bisa hadir. Kita harus mengetahui persoalan itu. Kita harus mengubah sistem atau mengubah fasilitas. Ataukah saya beri contoh yang lain, misalnya orang ini selalu tidak datang
Mengapa? Kita mencari tahu ternyata dia tinggalnya jauh dan sulit sekali untuk datang. Maka fasilitas yang kita sediakan yaitu kita menyediakan kendaraan. Misalnya kita menugaskan salah satu orang untuk menjemputnya setiap kali kita pertemuan. Misalnya salah satu contoh. Nah, itu cara yang terbaik untuk bisa membuat dia terlibat aktif, mengubah sikapnya untuk terlibat aktif. Atau saya beri contoh yang lain yang di luar tentang orang muda. Misalnya ada orang yang kalau setiap kali ujian dia selalu nyontek. Dan sudah dianjurkan, diberi nasihat, tetapi tidak ikut, selalu menyontek. Maka cara yang terbaik adalah kita mengubah sistemnya. Sistemnya itu harus diubah. Tidak lagi ujian tertulis, tetapi kita mengubah. Minggu depan kita harus ujian lisan. Kita mengubah sistemnya itu. Aturannya diubah. Jadi kita ujian lisan. Dengan ujian lisan maka orang ini tidak akan nyontek lagi. Itu caranya supaya kita mengubah tingkah laku seseorang. Dan saudara-saudari yang terkasih, harus kita mempunyai aturan untuk menuntun orang muda yang kita layani supaya mereka bisa berubah tingkah laku. Atau orang yang kita anggap perilakunya kurang baik atau kurang sopan, kita bisa mengarahkan mereka dengan aturan-aturan atau dengan fasilitas-fasilitas. Dan yang terakhir yaitu kita harus mengevaluasi apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Maka kita mengevaluasi ini sangat penting, bisa mengevaluasi secara bersama atau bisa mengevaluasi dalam pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja langkah-langkah seperti ini kita bisa gunakan untuk cara-cara di tempat lain. Bisa saja bukan hanya untuk orang muda saja, tetapi di tempat lain. Misalnya di desa. Untuk mencapai desa yang lebih sejahtera, maka cara yang kita ketahui yaitu kita mengetahui akar persoalan. Untuk membuat desa ini lebih sejahtera, maka akar persoalannya di mana? Kita harus mengetahui akar persoalannya. Dan kita harus mengubah kerangka penafsiran mereka. Kita mengarahkan mereka ke depannya begini-begini. Kita menasihati, memberi konsep, memberi anjuran, memberi teori-teori dan lain sebagainya. Setelah itu, maka kita harus menyediakan fasilitas. Misalnya di desa, menyediakan fasilitas apa supaya Karang Taruna itu bisa terlibat aktif di dalam. Ini lagi, kalau kita menyediakan fasilitas, maka fasilitas itu harus mendukung. Jangan sampai fasilitas itu tidak efektif dan tidak efisien. Misalnya, di tengah orang muda ini, banyak orang itu tidak aktif dan kurang terlibat dan lain sebagainya. Ataukah di tengah orang muda ini banyak orang muda itu tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Maka desa harus menyediakan misalnya fasilitas apa yang dapat mendukung orang muda untuk dapat mencari uang. Misalnya cara seperti itu, fasilitas apa yang diadakan. Misalnya di tingkat BUMDes dan lain sebagainya. Ataukah norma-norma atau aturan-aturan desa, kita membuat aturan desa seperti apa sehingga mendukung kegiatan-kegiatan ini. Harus ada aturan untuk mendukung sehingga bisa mengubah perilaku, sehingga bisa mengubah. Kita tidak bisa mengubah hanya mindset, tetapi harus mengubah perilaku. Karena kesadaran praktis atau perilaku itulah yang akan mengubah masyarakat, mengubah kehidupan masyarakat di tempat tertentu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini beberapa langkah yang saya tawarkan. Semoga ini bisa berguna. Jadi teman-teman yang bisa menggunakan langkah ini, saya yakin pasti bisa mendekati 100% untuk berhasil bisa mengarahkan orang untuk pada perubahan tingkah laku. Jadi kita mengingat, yaitu kita harus mempunyai tujuan, kita harus mengetahui persoalan mereka, kita harus mengubah kerangka penafsiran mereka, kita harus punya modalitas, yaitu punya fasilitas yang kita sediakan, dan juga kita harus punya norma atau aturan sistem yang kita atur sehingga mengarahkan orang untuk menjadi lebih baik. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berguna untuk saudara-saudari yang menonton video ini. Tuhan memberkati. Amin.